Zahra Ramadhani akan menjelaskan model molekul dari alkana dan alkena. Yang pertama adalah senyawa etana. Etana ini senyawa alkana yang mempunyai 2 karbon dan merupakan hidrokarbon alifatik dengan rumus kimia C2H6. Selanjutnya ada senyawa etena. Etena ini senyawa alkena paling sederhana yang terdiri dari 4 hidrogen dan 2 karbon dan terhubung oleh ikatan rangkap. Etena ini disebut hidrokarbon tidak jenuh. Jadi pada etana itu untuk ikatan CH-nya dapat diputar. Ikatan CH ini mempunyai pusat di atom C, sehingga ketika diputar hanya merekalah yang memutar. Untuk ikatan CC pada etana itu juga bisa diputar. Jika memutar ikatan CC, maka semua ikatan CH itu dapat berputar. Karena ikatan antara C dan C itu saling mengikat satu sama lain, dan selain itu si etana ini cuma punya satu ikatan tunggal, di mana di situ ada ikatan sigma. Selanjutnya senyawa etena. Di etena ini ikatan CH-nya sama kayak etana. Dia juga bisa diputar dan hanya memutar ikatan tersebut. Tapi untuk ikatan C dan C di etena itu berkebalikan sama di etana. Dimana di etena ini dia nggak bisa diputar karena merupakan ikatan rangkap 2. Jika rangkap 2 berarti dia itu punya ikatan sigma sama ikatan pi. Nah, ikatan pi ini dia termasuk ikatan yang lemah dan tidak berotasi. Itulah kenapa ikatan C dan C pada etena tidak bisa berputar. Selanjutnya adalah sikloalkana. Sikloalkana itu adalah golongan hidrokarbon jenuh yang rantai atom karbonnya tertutup sehingga terbentuk hidrokarbon siklik. Yang pertama adalah siklopropana. Siklopropana ini memiliki rumus kimia C3H6 yang merupakan siklo rantai melingkar dengan 3 atom C dan mempunyai sudut sekitar 60 derajat. Yang kedua adalah siklobutana. Dia ini punya rumus kimia C4H8 dan juga merupakan siklo rantai melingkar dengan 4 atom C dan sudutnya itu sekitar 90 derajat. Karena siklopropana memiliki 60 derajat dan siklobutana hanya 90 derajat, menurut von Baeyer ini mereka mengalami penyimpangan sudut ikatan dan menyebabkan terjadinya tegangan dalam molekul, sehingga struktur keduanya ini kurang stabil dibandingkan struktur yang mempunyai sudut berdekatan dengan sudut tetrahedral. Selanjutnya ada senyawa siklopentana. Siklopentana itu bisa dibilang strukturnya lebih stabil dibanding kedua struktur sebelumnya, karena dia ini punya energi tarikan yang lebih rendah daripada siklopropana dan siklobutana. Dimana jika energi tarikan yang dipunyai oleh senyawa siklik itu semakin rendah, maka senyawa itu paling stabil strukturnya. Yang terakhir dari sikloalkana itu adalah senyawa sikloheksana. Dia ini punya rumus kimia C6H12. Sikloheksana termasuk struktur yang punya banyak bentuk, seperti bentuk kursi, setengah kursi, perahu, setengah perahu, dan kapal berbelit. Bentuk-bentuk tersebut terjadi karena untuk mengurangi ketegangan torsi. Berikutnya ada 2 contoh dari konformasi sikloheksana. Yang pertama konformasi kursi dan kedua konformasi perahu. Di antara kedua bentuk konformasi ini yang paling stabil itu konformasi kursi. Karena konformasi kursi mempunyai sudut sebesar 110,9 di mana sudut itu berdekatan dengan sudut tetrahedral yang besarnya 109,5. Selain itu, strain torsional konformasi kursi juga relatif kecil. Jadi untuk sikloalkana, jika dilihat dari regangan cincinnya, siklopropana itu punya regangan cincin yang paling besar di antara struktur lainnya.
Di mana semakin besar regangan cincinnya, maka molekul tersebut semakin tidak stabil. Jadi bisa disimpulkan untuk urutan kestabilan dari senyawa sikloalkana, yang paling stabil itu dari sikloheksana, siklopentana, siklobutana, dan terakhir siklopropana. Saya, Zahratusa Adah, akan menjelaskan tentang metil sikloheksana. Ini adalah model sikloheksana. Karena yang dibutuhkan metil sikloheksana, maka kita tambahkan gugus metil atau CH3. Konformasi yang paling stabil dari atom-atom karbon sikloheksana adalah konformasi kursi. Ini adalah konformasi kursi dari sikloheksana. Dan pada model molekul metil sikloheksana memiliki dua konformasi, yaitu konformasi kursi pada posisi aksial dan konformasi kursi pada ekuatorial. Pada gambar kiri, terdapat konformasi kursi pada posisi aksial. Posisi aksial adalah posisi yang letak ikatannya vertikal. Bisa dilihat di gambar CH3 berada pada sumbu vertikal. Sedangkan pada gambar kanan terdapat konformasi kursi pada posisi ekuatorial. Posisi ekuatorial adalah posisi yang letak ikatannya ada di horizontal atau kanan kiri. Seperti yang ada di gambar, gugus metil atau CH3 berada pada sumbu horizontal. Bila gugus metil ada dalam posisi aksial, maka antara gugus metil dengan hidrogen aksial pada satu cincin akan saling tolak-menolak, yang berarti energi yang dibutuhkan lebih tinggi. Sedangkan pada posisi ekuatorial, tolak-menolak antara metil dengan hidrogen lebih minim, sehingga energi yang dibutuhkan lebih rendah. Oleh karena itu, metil sikloheksana lebih stabil pada posisi ekuatorial dibanding pada posisi aksial. Selanjutnya, membuat molekul 1,2 dimetil sikloheksana. Karena yang dibutuhkan 1,2 dimetil sikloheksana, maka kita tambahkan 2 gugus metil pada nomor 1 dan nomor 2. Pada keadaan ini, sikloheksana mengikat substituen pada 2 atau lebih atom karbon, maka terjadi isomer cis dan isomer trans. Apabila kedua substituennya terletak pada sisi yang sama dari bidang cincin, maka dinamakan isomer cis, seperti pada gambar di sebelah kiri. Sedangkan apabila kedua substituennya berseberangan, maka dinamakan isomer trans, seperti pada gambar di sebelah kanan. Pada penjelasan sebelumnya, bahwa posisi ekuatorial lebih stabil dibanding posisi aksial, maka isomer trans lebih stabil karena antara CH3 dengan CH3 di nomor 1 dan 2 terletak perjauhan, maka energi yang dikeluarkan pun lebih rendah. Dibanding dengan isomer cis yang CH3 dengan CH3 di nomor 1 dan 2 saling berdekatan sehingga terjadi tolak-menolak yang akan mengeluarkan energi lebih besar.
Nama saya Jeffrey Novrianto. Saya akan membahas mengenai percobaan model molekul bagian 5, yaitu 1,3-dimetil siklohexana. Untuk membuat model molekul 1,3-dimetil siklohexana, pada struktur molekul siklohexana ditambahkan gugus metil atau CH3 di rantai ke-1 dan ke-3. Adapun model molekul sebelah kiri adalah trans 1,3-dimetil siklohexana, sedangkan sebelah kanan merupakan bentuk molekul cis-nya. Adapun model molekul siklohexana yang paling stabil adalah konformasi kursi. Pada molekul trans 1,3-dimetil siklohexana dapat dibuat dua model molekul berdasarkan kedudukan gugus metilnya. Begitu pula dengan bentuk molekul cis-nya. Model molekul pertama atau trans 1E3A dari trans 1,3-dimetil siklohexana dapat dibuat dengan cara menambahkan gugus metil di rantai pertama dalam kedudukan ekuatorial dan juga menambahkan gugus metil di rantai ketiga dalam kedudukan aksial. Sedangkan pada model molekul kedua atau trans 1A3E dilakukan hal yang sebaliknya. Model molekul pertama atau C1E3E dari C13-dimetil siklohexana dapat dibuat dengan cara menambahkan gugus metil di rantai pertama dan ketiga dalam keadaan ekuatorial. Sedangkan pada model molekul kedua atau C1A3A, kedua substituen berada pada kedudukan aksial. Sedangkan model molekul C1E3E lebih stabil daripada model molekul trans 1A3E dan trans 1E3A karena jarak antar substituen model molekul C1E3E lebih besar daripada jarak antar substituen trans 1A3E maupun trans 1E3A. Pada bentuk molekul C13-dimetil siklohexana, model molekul C1E3E lebih stabil daripada model molekul C1A3A. Hal ini terjadi karena jarak antar substituen model molekul C1A3A lebih kecil daripada jarak antar substituen model molekul C1E3E. Sehingga tegangan torsi dan tegangan sterik yang dimiliki C1A3A lebih besar daripada milik C1E3E. Sedangkan model molekul C1E3E lebih stabil daripada model molekul trans 1A3E dan trans 1E3A karena jarak antar substituen model molekul C1E3E lebih besar daripada jarak antar substituen trans 1A3E maupun trans 1E3A. Jadi, urutan kestabilan dari molekul 1,3-dimetil siklohexana yaitu C1E3E lebih besar dari trans 1A3E sama dengan trans 1E3A lebih besar dari C1A3A. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai percobaan model molekul bagian 6, yaitu kiralitas. Kiralitas adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda ruang dan konfigurasinya. Untuk membentuk molekul kiral, pertama-tama dibuat terlebih dahulu dua model molekul identik yang terdiri atas satu atom pusat C dan 4 atom atau gugus yang berbeda. Lalu pada salah satu model molekul ditukarkan kedua gugusnya sehingga terbentuk sepasang enantiomer, yaitu sepasang stereoisomer
yang merupakan bayangan cermin satu dari yang lain, dan tidak dapat dihimpitkan. Untuk mencari konfigurasinya, diurutkan gugus atau atom yang terikat pada karbon kiral berdasarkan urutan prioritas atau aturan CIP. Gugus dengan prioritas terkecil atau nomor 4 terletak di belakang dengan garis putus-putus. Lalu, digambar arah panah dari gugus prioritas tertinggi atau nomor 1 ke gugus prioritas berikutnya atau nomor 2. Jika arah panah searah jarum jam, maka konfigurasinya R atau rektum. Sedangkan jika berlawanan arah, konfigurasinya adalah S atau sinester. Jadi, konfigurasi atom C kiralnya adalah 1R, 1 amino, 1 kloroetanol. Karena arah panah prioritas gugus atomnya searah jarum jam. Sedangkan konfigurasi model molekul yang baru adalah 1S, 1 amino, 1 kloroetanol. Karena arah panah prioritas gugus atomnya berlawanan arah jarum jam.